Alhamdulillah ala ma an'am alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul qail kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa huwa rabbuna salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qail bi'ithu rahmatan lil'ana wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim muqarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril alam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumi siham. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, wabil khusus Habib yang kita cintai, Habib Abdurrahman Assegaf yang berhadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang juga berhadir pada saat ini memenuhi undangan Sayyidul Bait untuk kita bersama-sama mensukacitai bulan di mana lahirnya junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Syafi'una wa ainu wujudina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang berbahagia jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama, kami semua menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Sahibul Bait yang mengumpulkan kita dengan undangan Sahibul Bait di tempat ini untuk bersama-sama membaca Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pertanda sukacita kita tentang lahirnya junjungan alam Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi asbab semua hajat-hajat kita min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al lutf wal afiyah adanya, amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita mendapatkan keistimewaan dari Allah sebagai hamba yang berada di penghujung zaman, yang walau terpisah jarak dengan Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun cinta kita kepada beliau tidak akan pernah terkikis oleh masa, waktu dan keadaan. Mudah-mudahan cinta yang seperti abu ini di hati kita menjadikan tersenyumnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan cinta kita ini diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada pangkuan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kada perlu panjang lebar karena intinya maulid Nabi ini adalah membaca maulid. Kalau ini sudah masuk ke dalam ranah taklim, nah jadi sebenarnya kada ada bid'ahnya kita ini. Nabi menyuruh taklim belalajaran ada di sini. Tuhan menyuruh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ada tadi. Nabi menyuruh membaca Quran ada di sini. Nabi menyuruh it'amut ta'am ada di sini. Datang di mana bid'ahnya ini? Makanannya pulang suka pilih, nah ada selera pencok ada di sini.
ada nang salira anggur, ada di sini, ada nang salira pisang mahuli, ada salira uyah, ada saganggam, ada sambian, ada. Dan ini uyah adalah jamuan Nabi Ibrahim. Makanya siapapun manusia yang hidup di alam semesta ini tidak akan pernah terlepas dari garam. Karena hobinya Nabi Ibrahim adalah it'amut ta'am. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini kada sanggup lagi mencari orang untuk makan bersama beliau karena sudah mulai uzur, dan beliau bermunajat, bagaimana caranya ya Allah, aku tidak akan pernah bisa makan tanpa memberi makan orang lain. Akhirnya ujar Tuhan, wahai Jibril, bawakan satu benda di alam surga, kemudian serahkan kepada Nabi Ibrahim, dan hambur di atas gunung, kemudian jadilah itu garam. Nah, makanya para habaib nang tuha-tuha sebelum memakan makanan apapun, mereka makan dulu uyah ini. Karena apa? Karena di situ ada jamuan Nabi Ibrahim. Nah, makanan memberi makan ini disambung oleh Nabi kita, bahkan dijanjikan oleh Rasul, orang yang senang memberi makan akan masuk surga tanpa hisab. Nah, karena ada pandil sampai yang sunat nang banyak ini, puasa sunat nang banyak, hobinya memberi makan aja. It'amut ta'am adalah bagian sabda Nabi, yadkhulul jannata bisalam. Oh, kemana? Memberi makan. Nah, ini malam ini kita, ya pian, amunnya hakunlah menguasai pisang mahul ini, ambillah seorangan situ. Cuma ingat, amunnya memakan ada hak orang juga di sini, ada bucuran pian. Tapi jangan khawatir, Allah berfirman, makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini harga mati di Quran. Makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan pernah disentuh azab selama anta fihim, selama engkau wahai Rasulullah ada di situ. Dan tidak ada ganti dari Rasulullah sampai akhir zaman kecuali darah Nabi terus bertebaran di muka bumi. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semua kita yang ada di sini, ada anta di sini fihim. Semua kita pada saat ini tidak akan pernah kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pian amun ka Palembang, pintar-pintar bun Palembang itu. Kenapa? Setiap makam raja itu selalu diandaknya habaib kuburnya di mukanya. Nah, ini di Palembang. Dan habaib ini kadang akan pernah hilang. Kalau alim ahwal bisa hilang, amun gila jadi alim gila. Biar hafal alfiyah, jurmiyah berbalik jurmiyah. Ayo pian, alfiyah hafal, jurmiyah berbalik, Quran hafal, sabuyan hafal, gila. Sama lihom situ gara-gara berdatang ada diterima. Ampik jadi orang alim. Kalau habaib pak, kada akan pernah hilang kehabibannya. Ini nang kada kawa dituruti. Dan kada ada sakulahnya. Jangan ada sakulahnya, kalau sakulah biar 50 tahun nyer tamat. Subhanallah. Itu hanya sebagian kecil dari ayat Al-Quran. Ada lagi di surah Kahfi Allah menjelaskan kenapa sampai Nabi Khidir diutus, Nabi Musa dan Rasul ini diutus menyeberang laut, macam-macam terjadi peristiwa di situ. Nabi Khidir melubangi kapal, Nabi Khidir membunuh kekanakan sampai pada titik akhir wa amal jidar fakana li gulamaini yatimaini. Dibangun oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir satu bangunan hendak rubuh, padahal di kampung itu banyak manusianya yang pemalar. Kenapa? Sebab Allah utus Nabi, Allah utus Rasul ke tempat itu karena di dalamnya ada sebuah benda berharga dari dua orang anak yatim. Alasannya hanya satu, wakana abuhuma salihah. Pakai pada para habaib, bukan wakana abuhuma salihah lagi, wakana abuhum habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Mungkin kada memberiakan Habib ya mungkin berarti lebih baik kada baampih kada jo ini. Masya Allah. Coba pian. Makanya lu asa gembira benar. Padahal ini batukan.
maka hilang batuknya nah. Hah? Batuk ulun yang bawa obat ulun nah. Ini kan membawa seorang melalui rumah nah. Pak Tuto menukarakan nah. Kalau pindah kata menyiapkan di sini, kalinya pas juga. Ayo pian. Ini aja bawa obat ulun nah, batuk. Obat batuk. Kadang nang ini minyak harum tadi lah, kadang sedung kayak gini nah. Ini pindah kayak nang anu nah. Kayak nak ada di batok sekali, masya Allah. Mudahan semua kita dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi kita ini jangan sampai menstandarkan dengan makhluk yang lain. Hukumnya haram dan bisa menyirit kepada kekafiran. Ada kitabnya nih, Saiful Maslul, macam-macam kitabnya. Kafir. Nabi hija misalnya nih, Nabi hija mengingu kambing, seakan-akan Nabi mengingu kambing itu ada penyamarataan dengan orang namanya mengingu kambing di zaman ini, bisa murtad. Apalagi mengisahkan Nabi nang kada kakaruan, nang kada ada hubungannya bujur lawan Nabi, ada ancaman. Hati-hati kita berbicara tentang Rasul. Siapapun orangnya, babulangkah apalagi kada, batungkatkah apalagi kada, tuhakah apalagi anom, kada kawa. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi. Apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wal iyadzu billah. Jangan sampai membicarakan tentang Nabi di dalam urusan berhubungan dengan Nabi ini ada dusta di antaranya, maka ada ancaman Allah dengan api neraka. Ada kawa ini bebarang aja kisah Nabi. Allah. Ada namanya katakan Nabi itu kada adil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Murtad. Bahkan Imam Malik tanpa kompromi wajib untuk dipancung. Jadi jangan coba-coba berbicara tentang Nabi ini kalau kada ada data nampalit. Ini kisah itu terhubung lawan Nabi padahal dusta. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sampai yang paling ekstrim Rasulullah itu kadang menyusuk lawan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu, kadang menyusuk. Sidin cuma menggaduh, cuma mengimpuk. Kenapa? Sebab karena alasannya Nabi Musa sendiri tidak diperkenankan Allah menyusuk, mengisap aurat orang lain. Ini sekelas Nabi Musa, kecuali menyusuk dengan ibunya sendiri. Pakai pada dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah ini Rasulullah dipadakan pacak bibirnya, ditawa keluar batu mana nang sanggup memecah bibir Nabi. Sedangkan batu ini setiap diinjak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan melunak karena takut menyakiti kulit Habibuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maulid Nabi, ya Allah, bebarang aja kisahnya. Kasih itu kamari, ampluknya kandal benar memberi pulang. Padahal Rasulullah SAW ini coba pian, kalau Nabi Musa mujizatnya cuma membelah laut, dan sampai hari ini bekas belahan itu kada terlihat. Coba pian kayak ke Jeddah ada laut merah, coba pian kayak ke Mesir ada laut merah. Kada ada lagi bekas belahan laut itu. Pakai pada dengan Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan laut yang dibelah, tetapi bulan purnama, dan sampai hari ini belahan itu masih ada. Ini Rasulullah. Mungkin ampluknya kan udah tambah lagi jadi pede. Ini berkat beratan ini pian, karena samuyan ini berhubung ittisal dengan kegembiraan kepada maulidnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kada memakan ini diberiakan ini. Kalau ini lah, kalau ini dijual pulang ini lilang ngarannya. Bujuran ini. Kalau Nabi Isa itu menghidupkan orang yang mati, mujizatnya pakai pada Rasulullah. Rasulullah ini bukan orang yang mati beliau hidupkan, tetapi pelapah kurma yang kering menjadi hidup, dan dia meraung-raung menangis
kalau tidak dirangkul oleh Nabi, dihibur, dijanji oleh Nabi, kau akan menjadi tempat peganganku kelak di dalam surga. Berhentilah sayang kau menangis. Maka dia pun berhenti untuk menangis. Ada 70 sahabat, maka satu riwayat, yang menyaksikan dan mendengar tangisan dan raungan pelepah kurma kering itu. Jar Nabi, kalau seandainya kadaku hibur ini, maka engkau akan terus mendengar sampai hari kiamat. Dia akan merintih terseduh-seduh dan akan menyayat hati yang mendengarnya. Hidup pelepah kurma. Ini Rasulullah. Makanya Muhammadun lakal bashar. Tidak ada perempuan manapun yang lebih hebat daripada Sayyidah Aminatus Zahra. Kenapa? Sebab karena rahim beliau satu-satunya yang mengandung Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada keistimewaan dari sebuah keistimewaan kelahiran kecuali kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini Nabi kita. Makanya ujar Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakan wahai Rasulullah, bifadlillah, dengan kalimat bi. Bi itu apa? Huruf jar. Apa di dalam huruf jar ini? Bi di dalam huruf jar ini adalah istaqarra. Itu aja dulu sabuting dalam ilmu jurmiyah. Ini pun pundukannya istaqarra, artinya sabit, tetap. Qul bifadlillah, katakan wahai Rasulullah, siapa fadlullah? Bukan dalail. Fadlullah adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa birahmatihi, siapa rahmatullah? Bukan dalail. Rahmatullah adalah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi ini diutus untuk semua semesta jagat raya ini hanya membawa fadlullah, hanya membawa rahmatullah, tidak ada membawa azab, tidak membawa derita, tidak ada membawa kesengsaraan. Semua mengandung rahmat. Buistu rahmatan la la'ana. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Apa tujuannya? Hanya dengan fadlillah, hanya dengan Nabi, hanya dengan Nabi dua kali, bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Satu qiraat yang lain bukan dengan ya tetapi dengan ta, fal tafrahu. Untuk kita umat Nabi Muhammad cukup dengan memiliki Rasulullah ini, kita berbahagia, bergembira dan bersukacita. Jangan kalah kita lawan burung-burung. Burung-burung, binatang-binatang ketika Nabi itu lahir, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasil ibarah mu'linatan bi kamalil. Bergembira mereka, baca maulid berjanji, burung-burung bernyanyi. Burung-burung nang di Masrik datang ke Maghrib, nah di Maghrib datang ke Masrik, hanya apa? Memberikan kabar gembira bahwa sekarang subuh ini akan lahir junjungan alam yang ditunggu oleh triliunan manusia. Kita malam ini hanya bagian kecil dari kegembiraan itu. Mudahan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Kenapa? Sebab wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Ai min hutami dunya ilfaniyah, dari harta benda apapun yang mereka kumpulkan, dan itu fana, tidak akan lagi dinikmati di akhirat. Kalau cinta dan gembiranya dengan Nabi akan kita nikmati mulai sekarang sampai ila yaumil qiyamah. Gembiranya ini. Nah, lalu kita gembira, lalu kita menghadirkan dengan rasa gembira semua nang ada ini, tentu nang ada ini menjadi barakah. Dan ini adalah bagian dari takwa kepada Allah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Berarti semua ini dibukakan Tuhan berkat dari langit, berkat dari bumi. Makanya ada kitab, bila orang membaca maulid, membawa uyah, membawa baras, membawa anu, dimakan-makan kayak untuk setahunan, maka orang yang memakan itu akan lembut hatinya karena dia telah bersentuhan dengan cinta kepada Sayyidul Wujud, Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kalau para rasul-rasul sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam,
Itu kata para ulama al-i'ta, itu pemberian. Al-i'ta mereka itu. Jadi para anbiya, para mursalin, al-i'ta li ummatihim, bagi umat mereka. Tetapi khusus untuk Rasulullah, al-ihda, hadiah. Apa perbedaan al-farqu bainal i'ta wal ihda? Kalau al-i'ta lil muhtajin, kalau Nabi Adam sampai ke Nabi Isa dan siapapun di tengah-tengah mereka, itu karena mereka memerlukan para nabi. Mereka perlu nabi, diutuslah mereka nabi ini, dan hanya sedikit yang memerlukan nabi itu. Makanya di zaman Nabi Nuh sedikit yang memerlukan Nabi Nuh, yang lainnya hangus tenggelam. Yang memerlukan Nabi Musa sedikit orangnya. Makanya bilangnya Nabi Musa itu bekiawan yang datang babaya ada. Tapi bila Fir'aun bekiawan, oh masa kabupatinan datangan. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita ini dikunjungi banyak orang, belum tentu itu sebuah kebenaran. Ketika sedikit didatangi orang, belum tentu itu sebuah kesesatan dan kebatilan. Nabi Musa bila bekiawan sedikit mendatang, tapi bila Fir'aun datanganlah, ini bubun ahli sihirku hendak memberikan pertunjukan. Datangan berdatangan nang manurih ampih, nama banjur kada tulak, nama unjun nila kada tulak, nang malunta makinnya, nama bica, nah hendak demo taksi online kada jadi. Datangan berdatangan karena marah Fir'aun nama kiau. Nabi Musa bila bekiau bampat balik mana datang itu gin bandah mengantuk no sih nak kakak ini bang nah. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melihat bulan purnama, kenapa Rasul tidak membelah matahari? Kenapa Rasul membelah bulan? Karena matahari tidak akan pernah bisa dipandang oleh umat Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau. Tetapi ketika rembulan ini mampu kita saksikan, makanya banyak lagu, banyak penyair yang berbicara tentang bulan purnama. Makanya ketika kita melihat bulan purnama, maka disitulah kita akan melihat mukjizat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ihda, kita kembali ke pembicaraan ini. Ihda ini lil mahbubin, bukan lil muhtajin. Rasulullah dihadirkan untuk kita semua ila yaumil qiyamah lil mahbubin, karena untuk orang-orang yang dicintai. Semua kita disabdakan, difirmankan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada kalimat Quran, tidak ada kalimat firman Allah seperti ini kecuali hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita ini bergembira. Alhamdulillah, masya Allah. Nang kayak apakah manusianya? Nang kayak apakah bentuk orangnya? Dijanjikan oleh Nabi, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu biha asra. Allah kadang memandang orangnya ini tuan guru, Allah kadang memandang orang ini pangulo, Allah kadang memandang orang ini apapun. Kalau mulutnya keluar salawat kepada Nabi, Allah akan membalas 10 karena menghargai orang yang memang dicintai oleh Allah. Kenapa? Sebab karena ia diutus Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ini hanya fadlullah, Rasulullah ini hanya rahmatullah. Makanya orang yang ingin bersentuhan dengan fadlullah, hanya orang-orang yang ingin bersentuhan dengan rahmat Allah, perbanyaklah salawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun dagangan hendak disentuh fadlullah, hendak disentuh rahmatullah, bersalawatlah ketika kita berdagang. Ketika kita bertani, bersalawatlah ketika kita bercocok tanam. Ketika kita pokoknya apapun, bersalawatlah kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah celaka dalam hidupnya. Kenapa? Alasannya karena dia masuk ke dalam golongan, ke dalam CS, ke dalam lain garis kelompok Allah, dalam tanda kutip kelompok para malaikat, kelompok orang-orang yang beriman. Masa orang yang dalam kelompok Allah
dalam kelompok para malaikat-malaikat Allah, dalam kelompok orang-orang yang beriman, celaka dalam hidupnya. Dalilnya innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Orang yang di dalam ciis Allah, orang dalam ciis para malaikat, dalam ciis orang-orang yang beriman, hasya wa kalla, tidak akan pernah celaka dunia dan akhirat. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Tetapi ada Nabi bersabda, laisa minna, bukan golonganku. Ini mungkin nang kita bawa bulik supaya kita diperhatikan, jangan sampai perkumpulan kita ini kada membawa apa-apa. Walaupun tadi sudah salawat, kita perlu bergembira dengan adanya Nabi. Kita sudah sedemikian rupa cinta kepada Nabi. Bahkan kedudukan kita ini bukan sahabatku, kata Nabi. Bukan sahabatku, bukan. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwani. Kenapa? Sebab karena Nabi pernah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, pun ujar para sahabat, apa kata Rasulullah, siapa yang paling istimewa hamba Allah ini? Para sahabat menjawab, yang paling istimewa itu wahai Rasul, tidak akan pernah ada kecuali para Rasul dan engkau. Itu pasti, jar Nabi. Bagaimana mereka tidak istimewa? Mereka menyampaikan risalah Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka menyampaikan wahyu Allah, mereka mulia. Tapi bukan itu yang aku maksud. Siapakah, kata Rasulullah, sahabatku, orang-orang yang paling mulia itu sahabat dia. Lalu ada yang menyelutuk, ya Rasulullah, para malaikat. Ujar Nabi, kalau malaikat itu bagaimana mereka tidak mulia? Mereka itu cuma punya akal dan tidak punya nafsu. Mereka punya akal, dan akal mereka ini sempurna. Makanya ketika Allah menitahkan dia ruku, dia tidak punya nafsu apa-apa. Ila yaumil qiyamah, hidupnya cuma ruku. Kada terdengar malaikat ini baru ruku berjalanan ke warung jablay, kada ada kita mbak boleh dilanggar duduk di warung jablay karena kita ada nafsu. Makanya malaikat itu giptah lawan kita manusia ini. Di antara giptahnya itu napa yo babini ngajar malaikat kayak bubuan dari nyamannya leh kayak apa rasanya babini gitu. Ini malaikat ada no ampat di sian dan malaikat kemana ini halus saja orangnya. Ada no ganal awak seikung aja berucap lo kau ditugin kada habis jar alasan aja kada wani menginya macam-macam giptah malaikat ini. Maka pulang bilenya bau hubungan berpahala mandinya menggugurkan dosa nyamannya aja malaikat. Aku jangan kada suah kayak ini kayak apa lih rasanya. Maka jangan malaikat yang berbulik bulan maulid tuh kakalambuan ini kicak aku jangan malaikat berbulik nang ini lah tugas kok hadapan Tuhan melapor kakak itu aja nih Jowian. Nah ini nah apa tadi antara anu dan ini mau kode ini nah insyaallah anu tentu jar Rasulullah itu istimewa, tapi bukan itu nang kok hendaki. Lalu jar sahabat engkau itu kami Rasulullah, karena kami berjuang dengan engkau, kami ini bersama engkau, makanya tidak ada satupun para sahabat itu yang hina. Semua kekasih Allah. Di mana letaknya? Satu, karena mereka beriman. Yang kedua, mereka punya makam melihat Rasulullah yang datang. Yuk ya, ibu sahabat, ada lah kisah ini. Ada perempuan ngarannya Nusaibah bin Ka'ab. Allah karim. Ngaran sidin perempuan ini Nusaibah bin Ka'ab. Ini jarang terungkap. Padahal sidin ini adalah
nang dinyatakan oleh Nabi bahwa aku ujar Nabi au kamakal melihat Nusaibah bin Ka'ab ini al yauma pada hari ini abdalu min fulan bin fulan, lebih hebat dari laki-laki anu. Kenapa? Sebab karena Nusaibah ini amuk di dalam peperangan Uhud. Ini Nusaibah bin Ka'ab asalnya si ini ungut saurangan laki tulak perang Uhud, anak lalakian dua ikung tulak juga ke perang Uhud. Umajar Nusaibah aku diungut di rumah. Nabi berjuang, lakiku berjuang, anakku berjuang, aku di sini ungut lah kada Nusaibah. Aku harus pergi ke Uhud, aku membawa banyak barang karena cintanya kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panas di sana, Rasulullah berjuang di sana, aku ketantang ketinting di sini. Mana iman dan cintaku kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mengini kada ada apa-apanya. Ini disamakan Nabi jar berjuang, Nabi berjuang ini dalam penderitaan. Jadi biasa aja kita berjuang dan penderitaan, seperti disamakan perjuangan seorang lawan Nabi. Nabi itu kalau berjuang jelas kebenarannya. Seorang berjuang belum tentu perjuangan kebenaran, bisa aja duit, burit, tahta dan kemasuran. Hanya nyamanan menyamakan lawan Nabi. Habib Mustafa Al-Haddari tampar nih sidin. Itu sidin nggak ada wani itu. Kemudian perjuangan Nabi jangan disambung. Nabi jelas perjuangannya pasti benar. Makanya bilangnya musuhnya para nabi nih pasti jelas sudah orangnya durjana. Amun musuh kita nang kita pada berjuang nih belum tentunya tuh durjana, bisa bujurinya pada seorang. Banyak juga pengen udah kita berjuang jangan ada apa-apanya. Lo Nabi wajar aja kita banyak rintangan halangan mesti tampar nih itu Habib Pang ulun itu. Allah, mudah nih jadi renungan kita nah atas simpang apa tadilah anunya nambah amun ikam jar Nabi ya mulia ikam sahabatku ashabikan nujum biaihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikam ini para sahabatku berataan seperti bintang gemintang, dan bintang gemintang ada pertanda arah bagi orang-orang yang melaut tersesat. Dia tidak akan pernah salah jalan untuk menuju pulau keabadian. Asal bintang, tetapi kapalnya siapa? Ahlul Bait Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat rahmat Allah. Lalu sahabat bingung, lalu siapa ujar sahabat yang istimewa nih orangnya? Nabi lain, malaikat lain, kami para sahabat lain. Nah sama tunduk. Lalu Nabi berucap, menitis dalam satu riwayat air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, jauh setelah aku kena, jauh setelah aku, ya bubuan kita ini 1444 Hijriah, ribuan tahun kita terpisah jarak dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mencintai aku dan beriman kepadaku, ujar Nabi. Hum ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Semua kita dianggap Nabi saudara, sahabat dianggap Nabi sahabat. Aku rindu, kata Nabi kepada mereka. Sebelum kita punya rindu, Nabi lebih awal merindui dengan kerinduan yang kita miliki. Aku cinta kepada mereka, kamakal. Sebelum kita menciptakan cinta kepada Nabi, Nabi lebih awal mencintai kita. Bahkan sebelum kita ini ada, Nabi sudah meletakkan cintanya kepada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi jar Nabi bukan gulunganku. Satu, man lam yarham sagiran. Ini aja sudah. Orang yang kada cinta kasih kepada orang yang lebih kecil dari dirinya, kada penyayang. Maka ini harga mati dari Nabi. Lain umatku, lain gulungan kami, jar Nabi, bila sifatnya ini kada penyayang lawan orang yang lebih kecil dari kami.
Nah lawan kakanakan lawan orang anu beri kasar aja samina-mina aja gawian biar babulang laisa minna. Dahulu Nabi bersabda, bukan gulunganku. Maka wayah ini banyak nang arogan seperti ini, mantang seorang tuha lawan kakanakan kada sayang, kakanakan dipaksa supaya jadi tuha kayak seorang kada kawa menunggu masa seorang nang tuha ini dipaksa kakanakan kayak ini kan kada hakon. Nah maksudnya ini apa? Au kamakal, maksudnya ini bila seorang ini punya kedudukan nang di bawah nih orang nang sagirana ngerennya ayumi lah nang di bawah ini sayangi. Bahkan Nabi bersabda hadis kursi menyatakan irhamu mampil ardi yarhamkum mampis sama. Kasih sayangilah nang di bumi ini, maka penduduk langit akan sayang kepada kalian. Sehingga kalau hati kita ini benar memiliki cinta kasih kepada orang-orang yang di bawah dari kita, tulus cinta kasih kita, belum lagi kita mengucapkan ya Rab, maka penduduk langit sudah gegap gempita. Sautun ma'ruf, sautun ma'ruf, itu ya Allah suara yang kami kenal, itu suara yang kami ketahui. Ya Allah, jangan sampai dia mengucapkan kalimat permintaan, kabulkan sebelum dia berucap, karena dia memiliki sautun ma'ruf. Di antaranya kayak apa supaya kita ini sautun ma'ruf? Muntung banyak bersalawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, banyak bersalawat. Lalu kita ini ada hajat, Allahumma gegep gempita langit, sautun ma'ruf, sautun ma'ruf, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Dan dapat rahmat Allah. Amun memandir orang, menggibah orang, itu kada sautun ma'ruf. Ini anak minta anu Tuhan aja gawiannya nang itu kami kada kenal orang itu, tawakakan aja sudah. Nah ya nang kada mau jadi nyata impian kita. Nang kedua ringkas saja, walam yuakir kabirana, lawan orang tuha kada hormat. Dan banyak kada ini banyak lawan orang tuha kada hormat, orang tua kada sayang lawan nang anu. Wayah ini banyak nang memuji Nabi, tapi sedikit yang meneladani Nabi. Di mana-mana orang memuji Nabi, tetapi sedikit yang meneladani Nabi. Nang ketiga, walam ya'rif li alimina haqqah au kamakal, kadang tahu menahu ya'rif li alimina, orang alim di antara kami jar Nabi akan haknya. Ada tahu haknya, malah orang alim dimanfaatkannya, hungang bener ini. Mudahan kita dapat rahmat ya Allah. Nah akhirnya mari kita bersalawat kepada Nabi dengan salawat tibil qulub. Kita bersalawat dengan salawat tibil qulub ini, kita kumpulkan liur kita, kemudian kita taguk liur itu karena kita sama-sama bersalawat. Dan kita yakin Al-Quran mengatakan maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Semua kita di dalam rahmat Allah pada malam hari ini, dan liur kita ini insya Allah akan menjadi obat dari sebuah penyakit yang ada dalam zahir dan batin kita. Kita kumpulkan liur ini hanya kita taguk. Hakikatnya kita menaguk ini adalah salawat atau cahaya dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena air liur ini tidak akan pernah kering. Padahal sumbernya di mana liur nih? Bilanya kering biar liur nih pacakan mati. Makanya lihat orang tuh, bila anak mati tuh, anak makan kah pak kecil kada beliur gitu. Anak babi nikah kada beliur aja. Nah ini bilang parak bakubur dah. Dan anehnya liur ini kada mau kering, karena ada yang menyatakan di tubuh kita ini adalah alam kubra,
Semua apapun dari alam semesta ini ada di dalam tubuh ini. Gunung ada di sini, Bibinian gak ada lagi gunungnya, Pupuhunan adalah kita, bulu-bulu langkap beratan, Tumbak adalah kita, tumbak atas, tumbak bawah. Oh, urusan kakak ini sigar, ini otak kriminal beratan ini. Allah. Sasapit adalah kita, samuyaan ada. Gigi kita ini ada nama mutong, ada nang gunanya untuk mengunyah, dan antiknya gigi kita ini nang di atas diam, nang di bawah nang bergerak. Ya, pian ajaib kada ini. Bahum kita bepandir ini kada bakat tuntungan makin bemasak tuh sama hulnya jagarnya. Kita baca salawat bil qulub itu bibinian berataan. Nah, kemudian kita kumpulan liur itu kita tabuk. Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan air liur yang kita baca salawat ini merasuk ke seluruh puri-puri tubuh kita, dan ini menjadi penguat dan penetap dari iman dan Islam kita, sehingga kelak kita semua mengakhiri hidup ini yang memang sebuah sesuatu yang pasti dengan membawa iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Ulun atas nama pribadi minta ridha, minta halal, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi asbab rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua kita ditetapkan Allah husnul khatimah bila ilaha illallah bihaqi ahli la ilaha illallah. Amin, Allahumma amin. Wal afwa minkum wa anallahu yarzuquna husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Amin ya Allah. Amin. Amin lana amin wali walidina. Amin ya Allah. Allah rabbana sigara. Amin. 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 Amin ya Allah. Allahumma ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna Allah. Rabbana atina amin amin akhirat sabir adabna qala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taqabbalallahu minkum. Masya Allah, berkah nih berita anak. Berapa ini maulid di dalam ini? Masya Allah, diumumkan berbeda. Nah, dan datangnya.
Ada kan dalam moros. Demikian tadi telah kita bersama ceramah kepada Ada usaha gitu. kita Bumpian aja. sekaligus Bumpian aja. Ya, jelas bumpian aja. maka Dosa yang semua makanan ini bisa dia dapat 100 aja sampai 1000. selesai. Sebelum urus untuk acara ini lebih lagi, ulun mewakili daripada Baik atau dari majelis hakim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta keluarga semua yang telah berhadir di tempat ini. Baiklah, sama-sama kita pada ini kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uyah lah sedikit. Nah, uyah ini bisa menjadi penyakit tinggi darah kalau dimasak. Bisa biar paham. Biar nih misalnya menggunakan nangka buat di uyah dimasak, nah itu bisa jadi penyakit. Makanya di restoran-restoran itu uyah ini di atas meja, mantah. Ada apa-apa uyahe. Ya. Nah, kebanyakan kita di kampung ini uyahnya itu dibuat ke dalam panci. Lalu dimasak. Nah, ini yang mendatangkan penyakit. Kalau kada dimasak, makanya pian restoran, pian ini kada soal restoran dua. Di meja ini uyah itu ada mau. Wah, ini masya Allah ini ada uyah nah luar biasa, ini berkah untuk di rumah nih. Setahunan takabbalallahu minkum.